Ibu kalau meninggal nanti, Bu, apa? Suami mau ikut? Hah? Meskipun dia bilang aku akan kemanapun pergi, aku akan mengikutimu. Pret, bohong. Begitu ibu meninggal, matanya menangis sebelah kanan, yang kiri yang mana gantinya? Beda ibu-ibu. Kalau ibu-ibu wafat suaminya, nangis sampai siap menjanda sampai akhir hayatnya. Tidak sedikit ibu-ibu wafat suaminya, pingsan istrinya. Iya toh? Tapi saya belum pernah melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Tidak ada, Pak. Paling dia berduka 3 bulan, setelah itu cari lagi, men. Ya saya juga ditanya istri saya, mamanya cek di rumah, Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti Ustadz kawin lagi? Ya iyalah. Tega betul. Bukan soal tega, siapa yang ngurus saya? Kamu ngurus amalmu sekarang, dia kubur. Nggak ada lagi kata cemburu. Jangan ibu pikir bangun dia cakar-cakar naik. Oh enggak, Bu, ditumbuh lagi sudah kalau mau ibu keluar. Nah, yang kedua yang mengantar kita ke alam kubur setelah karib keluarga, apa? Harta. Keluar semua mobil. Keluar semua kita punya kekayaan, motor, mobil, ngantar semua. Begitu masuk di Kalibata, mobil tidak masuk. Jangankan mobil, kaos kaki aja tidak boleh kita pakai. Apa yang kita bawa? Kain kafan. Tahu kan ibu-ibu kain kafan? Kain paling murah. Mana ada orang wafat, orang kaya dikasih pakai kain sutra? Enggak, kain kafan. Apa parfumnya? Bulgari? Bukan. Angelman? Bukan. Apa parfumnya? Kapur barus. Nih, muka kita yang cantik-cantik nih, sabunnya aja 3 macam, lain untuk ketek, lain untuk baju, lain untuk wajah. Iya toh, begitu ibu meninggal, cacing punya urusan itu pipimu yang mulus. Jangankan masuk kubur, masih hidup aja orang jijik dengar kita. Coba lihat kalau orang meninggal, begitu meninggal, datanglah sahabat kita. Dia pegang mungkin wajah kita, dia usap barangkali wajah kita. Apa dia mau langsung usap juga tangannya, wajah dengan tangannya yang baru memegangi jasad kita? Tidak, dia cuci dulu paling bersih karena jijiknya dengan jenazah kita. Nah, apa yang kita mau banggakan? Mati, Bu, tidak bawa harta. Jangan mentang-mentang dia kaya. Masukin deh VCD bapak di dalam supaya dia bisa online. Pret. Nggak bisa lagi. Harta ditinggal. Nih rumah beliau. Dari tadi saya lihat-lihat besar betul. Untung istri saya tidak minta dibikinkan rumah kayak begini. Kalau istri saya minta kayak begini, ya kan ibu-ibu kan biasa begitu. Pak, ganti gorden. Pak, ganti tempat tidur. Ganti lemari. Ya boleh, sekalian saya ganti kau. 3 yang mengantar, apa itu? Amal. Inilah yang mengantar kita. Amal kebaikan, amal keburukan. Ketika amal kebaikannya bagus, amal kebaikannya banyak, maka sejahtera di kuburnya. Ibarat kata Nabi, dia ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Bapak-bapak haji masih ingat waktu pengantin baru tidurnya? Masya Allah. Saya masih ingat waktu pengantin baru. Saya bilang, cepat betul pagi. Coba nyamankan tidurnya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, tidurnya kata Nabi ibarat orang sakit gigi. Tidak ada enaknya. Amalnya kalau dia baik, maka tidurnya dibukakan pintunya sorga, sehingga hawa-hawa sorga sudah menyentuh dia. Ini sebagai ilustrasi saja ini. Ilustrasi supaya lebih gampang. Kita nih macet jalan, kempes ban mobil, kita jalan kaki karena ada demo tidak bisa tembus mobil. Jalan kaki di bawah terik matahari, panas betul. Begitu kita sampai rumah atau kantor, baru kita buka pintunya, sudah ada hawa AC menyentuh kita. Sudah nyaman, belum lagi masuk, sudah nyaman rasanya. Begitulah istri, dibukakan pintu sorga sehingga sejuk-sejuknya sorga sudah dinikmati di alam kuburnya. Tapi kalau kejahatannya banyak,
dosanya banyak. Oh, bukan pintu surga dibuka. Apa dibuka? Pintunya neraka. Ibu-ibu paling sering kan rasakan itu hawa panas ketika masak. Iya kan? Apa masih ada ibu-ibu masak sekarang? Hah? Waduh, gak ada lagi bu. Ya sekarang anak go food. Kalau mau sepulang suaminya, bapak mau makan apa? Alhamdulillah dimasakkan sama istri. Ternyata food, macam-macam masakannya, bukan lagi istri yang memasak. Bu, apa berdosa kalau istri tidak masak? Tidak berdosa ibu, kalau suaminya ridho. Tapi apa bekal ibu masuk surga? Ayo, bukankah ke pasar itu pahala? Langkah kaki kanannya kalau dia pergi masak, kalau dia mau untuk mengurus suami istri, suami dan anaknya, kaki kanan satu pahala, kaki kiri satu pahala, menjinjingnya satu pahala, keringatannya pahala, capeknya pahala. Jadi banyak pahala, gorengnya pahala, kena apinya pahala, kena minyak panasnya pahala. Berapa pahala untuk bikin nasi goreng? Tapi kalau itu semua dibeli, maka suami yang dapat pahalanya. Kenapa? Karena suami punya duit, belikan, ibu kasih duit. Maka kalau ibu mau punya amal untuk dikubur, yuk servis rumah tangga, beramal. Nah, sudah masuklah, sudah dalam kubur. Nah, begitu sudah masuk kubur, kembalilah pengantar. Ya kan? Kemarin almarhum kita antarkan, menangislah kita dulu. Wajarlah menangis. Boleh ibu-ibu menangis, tapi jangan meraung-raung. Yang meraung-raung haram. Menangis boleh, laki-laki boleh, ibu-ibu boleh menangis. Yang dilarang meraung-raung. Apa itu meraung-raung? Mengeluarkan kata-kata yang tidak ikhlas menerima takdir Allah. Kenapa bapak meninggal? Baik betul ini bapak. Kenapa bukan tetangga yang jahat? Anda boleh terima. Begitu ada orang meninggal, cukup kita ucapkan alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja kita ucapkan. Kalau ibu-ibu menangis boleh, tapi yang dilarang mengeluarkan kata-kata. Nah, sudah, masuklah di dalam kubur. Keluar, baliklah pengantar. Ibu-ibu pernah rasakan padam lampu? Bapak-bapak pernah? Gimana ya kira-kira kalau rumah seperti ini tiba-tiba padam lampu, ada masuk ular sanca, ular kobra, yang kalau kita digigit katanya dalam waktu 2 menit tidak ada pertolongan, maka bisa kita mati mendadak. Masuk ular, padahal rumah lebar ini, panik kan kalau ada ular masuk, padam lampu, panik kita. Padahal ketika ada ular masuk, ibu bapak masih bisa lompat sama ular di sana, kita keluar dari sini. Ada ular masuk, kita masih bisa teriak, tolong, tolong, security masuk membantu. Ada ular masuk, kita masih bisa lempar, pak. Gelap, kita masih bisa nyalakan lampu handphone. Luasnya masih bisa, lari ke sana, lari sana, ular ke sana, kita lari ke sana. Naik, kita naik. Itu padam lampu, hanya beberapa saat ular masuk, kita sudah panik pada rumah besar begini. Demi Allah, bapak masuk di kubur. Lebarnya 40 cm. Panjangnya 1 meter, mungkin sampai 180 cm. Padamnya lampu bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi selama-lamanya. Luasnya ditindis kita tanah. Dan pada saat itu datanglah malaikat. Seluruh pengantar sudah balik, maka yang tinggal menengani kita di kubur ada 3 yang akan menolong kita. Sholat tidak bisa lagi kita lakukan, puasa tidak bisa lagi, haji tidak bisa lagi. Yang bisa menolong dan menyelamatkan kita alam kubur, kata Nabi, 3, yaitu sadaqatun jariyah. 1. Yang kedua, anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi almarhum sekarang Pak Adi, 3 yang bisa menolong beliau, yang itu amalnya terus mengalir. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Nabi tidak mengatakan anak, tapi ada sambungannya, anak yang baik agamanya. Itu yang bisa menolong. Maka ibu-ibu, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua,
Ayo perhatikan agama anak kita. Bapak tidak usah gengsi kalau anak kita tidak juara kelas, tidak usah malu. Ibu-ibu tidak usah malu kalau anak kita daftar akpol, daftar akabri tidak lulus padahal sudah 3 tahun mendaftar. Tidak usah. Tidak perlu malu. Ibu bapak tidak usah malu kalau anak kita sudah S2 tidak kerja, tidak usah malu. Yang bapak ibu malu kalau anak kita sudah balik tapi tidak tahu ngaji. Tidak pernah kita dapat sholat jamaah. Tidak pernah kita dengar dia ikuti taklim. Ibu baru malu. Dia keluar bukan mahramnya, ibu malu. Sebab demi Allah, begitu ibu masuk kubur, inilah yang kita harapkan, doakan kita.